Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya membagikan 3 partai mini Gambit Raja menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1844. Putih dipegang oleh John William Coulton dan hitam oleh Lionel Kiese Rizky. E4, E5, F4. Ini adalah gambit raja yang sangat tajam. Bidak pukul bidak. Gajah C4. Ini termasuk langkah yang bagus juga, di samping langkah utama putih kuda F3. Di sini hitam skak dengan menteri. Sebenarnya langkah utama hitam di sini kuda F6, tapi langkah menteri juga tidak langkah yang jelek. Raja lari, bidak maju B5 mengancam gajah, gajah pukul bidak, kuda F6 mengancam bidak, kuda C3 melindungi bidak di E4, kuda G4 mengancam mat di F2 dengan menteri, kuda H3 melindungi mat, kuda C6 menambah pasukan penyerang ke sayap Raja Putih, kuda D5 mengancam skak ke C7, kuda D4 menambah pasukan penyerang ke sayap Raja Putih, di samping juga mengancam gajah di B5. Putih pukul bidak skak, raja lari D8 mengancam kuda, kuda pukul benteng. Hitam bidak maju F3. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Posisi yang tadinya masih berimbang sekarang menyebabkan putih lebih unggul. Seharusnya langkah yang lebih baik di sini untuk hitam. D5, bidak maju C3 mengancam kuda, bidak maju F3, bidak D3, dan posisi hitam tetap masih unggul. Kita kembali ke partai. Di sini bidak F3 dan posisi putih lebih unggul. Putih bidak maju D3, hitam bidak maju C6, F6, putih gajah C4. Nah, di sini putih melakukan langkah yang kurang kuat. Yang tadinya posisi putih lebih unggul dan sekarang hitam yang lebih unggul. Seharusnya di sini langkah putih gajah F4, kuda pukul gajah, menteri pukul bidak, kuda mengancam menteri, gajah skak C7, raja lari E8, menteri G3 mengajak pertukaran, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan posisi hitam, posisi putih masih lebih unggul. Kita kembali ke partai. Di sini gajah C4.
Posisi yang tadinya putih unggul, sekarang berbalik hitam yang unggul. Hitam bidak maju D5, gajah pukul bidak, gajah D6. Nah, di sini hitam yang melakukan langkah lemah. Posisi yang tadi lebih unggul hitam, sekarang menjadi draw kembali. Seharusnya tadi di sini langkah putih, bidak pukul bidak, raja terpaksa pukul, kuda skak double skak menteri, maka gajah terpaksa pukul kuda, gajah pukul kuda skak, raja lari G1, gajah C5, kuda C7, menteri skak, dan seandainya putih pukul, maka skak mat ke E2. Kita kembali ke partai. Di sini hitam gajah D6. Posisi yang tadinya unggul sekarang menjadi draw kembali. Sekarang putih menteri E1. Nah, di sini putih melakukan langkah blunder. Seharusnya posisi drawnya di sini bidak maju E5, kuda pukul bidak, kuda F4, bidak mengancam kuda, menteri D2, bidak pukul kuda, menteri skak, raja lari, menteri skak, kuda tutup, menteri pukul F4, dan posisi tetap berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini putih menteri E1, ini langkah blunder. Maka bidak pukul bidak skak, raja terpaksa pukul, menteri skak, raja terpaksa pukul menteri, kuda skak ke E3, gajah mengancam raja, raja lari, kuda skak F3, raja terpaksa H5, gajah G4, skak mat. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1845. Putih dipegang oleh George Sprakeley dan hitam oleh Augustus Mongredien. E4, E5, F4, E pukul F, kuda F3, gajah E7. Langkah utama tadi untuk hitam gajah bidak G5, tapi langkah gajah E7 juga langkah yang sering dimainkan. Putih gajah C4, hitam skak, putih pukul gajah. Nah, di sini putih melakukan langkah yang kurang kuat. Lebih baik di sini kuda F1, gajah kembali ke E7, kuda C3, kuda F6, menteri E2, hitam rokade, putih bidak maju D4, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini kuda pukul gajah, menteri pukul kuda skak, raja lari,
kuda F6. Di sini sebenarnya langkah yang lebih baik untuk hitam, kuda C6. Menteri F3. Di sini menteri putih melakukan langkah yang kurang kuat. Lebih baik di sini menteri E1, menteri H6, bidak D3, hitam rokade, dan posisi tidak terlalu jelek untuk putih. Kita kembali. Di sini menteri F3, kuda C6. Di sini posisi hitam lebih unggul. Bidak maju D3, kuda D4 mengancam menteri. Menteri D1, kuda G4 mengancam mat di F2. Menteri terpaksa D2 melindungi mat di F2. Kuda skak ke E3, raja terpaksa lari. Kuda skak menteri ke F3, bidak wajib pukul. Menteri skak, raja terpaksa F2. Menteri G2 skak, raja terpaksa E1. Menteri pukul benteng skak, raja terpaksa F2. Menteri F1 skak mat. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1846. Putih dipegang oleh Arthur Simon dan hitam oleh Augustus Mongredien. E4, E5, F4, E pukul F, gajah C4, bidak D5. Di sini langkah yang paling umum dimainkan hitam. Kuda F6 atau menteri skak ke H4. Tapi langkah D5 juga langkah yang cukup baik. Putih gajah pukul bidak, kuda H6, kuda F3, bidak maju G5, putih rokade, bidak maju G4, bidak D4, C6 mengancam gajah, gajah B3. Ini langkah yang kurang kuat dari putih. Seharusnya di sini lebih baik gajah pukul bidak atau kuda E5. Setelah gajah B3, bidak pukul kuda, gajah pukul bidak, bidak pukul bidak G, raja pukul bidak, benteng skak ke G8, raja H1, dan di sini putih kembali melakukan langkah yang lemah. Seharusnya di sini langkah yang lebih baik. Gajah G3, gajah D6, bidak baju mengancam gajah, gajah E7,
kuda C3, dan posisi putih tidak sejelek yang di partai. Kita kembali ke partai. Di sini Raja H1, gajah mengancam benteng, benteng G1 mengajak pertukaran, kuda G4, gajah G3 melindungi petak, G2 untuk kuda skak menteri. Menteri F6, kuda C3, menteri F2. Di sini bila gajah pukul menteri, maka skak mat dengan kuda di F2. Maka di sini menteri D3 dan terjadilah mat yang paling cantik yang dilakukan oleh pemain hitam. Menteri pukul bidak, gajah terpaksa pukul, kuda F2 skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi 3 partai gambit raja menang hitam yang sangat tajam, dan ini juga bisa Anda praktekkan dalam permainan catur online Anda. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.